tak berdaya bila harus Malah melawan dinyanyi. keluarga istana. Menteri Sekretaris Negara ini menyampaikan kepada Erlangga, mengingatkan akan 11 kasus Erlangga. Itu diantaranya adalah kasus tentang minyak goreng yang melibatkan Wilmar. Dan kasusnya sudah dan waktu itu setahun yang lalu Erlangga sudah dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Pratikno menyampaikan bahwa ada baiknya Erlangga untuk mundur sebagai ketua umum Golkar, bukan sebagai menteri ya, tapi sebagai ketua umum Golkar. Sabtu malam. Makanya kan beredar kabar di Minggu pagi Erlangga mundur di Sabtu malam. Ternyata peristiwanya adalah diminta surat pengunduran diri jam 23.55 kalau nggak salah. Dia ya. diberi deadline untuk mundur Di hari- sebelum jam 24.00. Iya. Petinggi partai ini memang teridentifikasi sebagai operatornya istana juga. Dalam hal ini, dia tidak membawa kepentingan partainya saja, tapi juga kepentingan istana atau kepentingan Jokowi. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Dan Francisca Kristirosana. Hai guys. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Dan buat teman-teman yang ingin membaca laporan Tempo, silahkan klik di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Bagi kalian juga yang pengen baca laporan Tempo versi cetak, kalian bisa beli di marketplace yang linknya juga ada di deskripsi ya. Main apa kita hari ini? Bentar Bram, banyak tamu di sini. Kita Banyak sebutin tamu, satu-satu iya. persatu. Ya. Kita ada tamu dari PKBI, Persatuan Keluarga Berencana Indonesia. Keluarga Berencana Indonesia. Dan juga alumni SMA 2 Negeri Lampung. Wah, Jauh-jauh dari sini, dari Jauh. Lampung. Luar biasa ya. Ya, banyak masyarakat yang juga ingin menyaksikan Bocor Halus Tempo ya. Silahkan kontak lewat atau DM Instagram Bocor Halus Politik. Ya. Piala kita nambah nih Pram. Di Biarlah belakang. kita nambah. Oh iya, ya. Ada kabar baik. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Bocor Halus Politik baru saja mendapatkan Udin Award tahun 2024 dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Dan Udin Award ini diambil dari nama seorang wartawan Bernas ya, Muhammad Syarifuddin di Yogyakarta yang tewas dibunuh ya pada 96. Ya, dan tentu saja kasusnya sampai sekarang belum tuntas, belum terungkap. Jadi Husein, terkait dengan kaca lo yang kemarin itu dipecahin, ya udahlah nggak usah ngarep lah pelakunya ketangkap ya kan. banyak zikir aja kita. Banyak zikir. Udah diganti sama Pram kan kacanya. Ya, dan yang pasti apa yang kami capai selama ini tidak akan lepas dari publik. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Ya. So, main apa kita? Di hari Minggu dan Sabtu atau Sabtu dan Minggu itu ada yang sangat rajin menebang pohon, Pram. Menebang pohon. Ada yang ditebang ya, bukan digergaji lagi tapi langsung ditebang ya. Ditebang habis itu diukir ya, Sen? Ini sekarang sudah diukir, diukir. sudah ketahuan siapa yang megang ini, siapa yang megang Sudah ada ini. namanya berarti ya. Tinggal dipernis saja, cek. Selesai berarti ini sebenarnya. Oke, tapi ini menarik ya, Iya. bagaimana partai yang sudah puluhan tahun, lebih dari 50 tahun berdiri terus kemudian ditebang begitu saja. Gimana ceritanya? Mainkan, Cak. Jadi 2 minggu terakhir itu ada tsunami di Golkar gitu ya. Oke. Yang mungkin publik membaca bahwa kemunduran Erlangga itu dibacakan di hari Minggu, tapi ternyata tsunami itu sudah terjadi 2 minggu terakhir ketika Prabowo sedang lawatan ke Eropa waktu itu. Nah, di minggu-minggu ketika Erlangga hendak mengundurkan diri sebagai ketum Golkar itu, ada seorang pejabat tinggi negara gitu yang bercerita dia didatangi oleh Erlangga gitu, dan Erlangga bercerita bahwa dia baru saja didatangi oleh Menteri Sekretaris Negara yakni Pratikno gitu ya. Pamannya Cica. Mantan UGM, rektor. mantan rektor. Oke. Lalu Oke, terus Menteri Sekretaris Negara ini menyampaikan kepada Erlangga, mengingatkan akan 11 kasus Erlangga gitu 11? ya. 11 kasus. Wah, kayak Satu diantaranya adalah kasus tentang minyak goreng yang melibatkan Wilmar. Dan kasusnya sudah dan waktu itu setahun yang lalu Erlangga sudah dipanggil oleh Ya, Kejaksaan betul. Agung gitu, dan diproses di Kejaksaan Agung. itu pemanggilan waktu itu menjelang Golkar menentukan sikap soal capres cawapres. Iya, betul. Golkar menyampaikan dukungan ke
Kim ya waktu itu di Agustus, pas setahun yang lalu ya, Yeah. Pram ya. Nah di tengah pertemuan itu Pratikno kemudian menyampaikan bahwa hari Selasa nanti gitu ya, berarti Selasa ini gitu ya, Airlangga seharusnya dipanggil oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan kasus itu. Lalu Pratikno menyampaikan bahwa ada baiknya Airlangga untuk mundur sebagai ketua umum Golkar, bukan sebagai menteri ya, tapi sebagai ketua umum Golkar. Kemudian di hari berikutnya Airlangga ketemu dengan seorang pejabat tinggi negara itu dan dia berkonsultasi bagaimana sebaiknya hal ini diantisipasi gitu. Lalu Airlangga dan beberapa senior di Golkar berkonsolidasi di situ, membicarakan soal kemungkinan Airlangga akan dipanggil di hari Selasa menjadi tersangka gitu ya. Ada kemungkinan menjadi tersangka saat itu gitu ya. Kemudian mereka membantu Airlangga atau senior-senior Golkar ini membantu Airlangga dengan membuat sebuah video yang kemudian viral di publik. Video itu bercerita atau menyampaikan narasi ya bahwa Munas akan tetap diselenggarakan di Desember dan Airlangga tetap sebagai calon kuat ketua umum. Oke, jadi Airlangga melawan ya? Ya, saat itu ya. Berupaya untuk melawan dari apa yang disampaikan sebelumnya oleh Pratikno. Ya. Tapi kenapa Pratikno yang ketemu langsung ya dengan Airlangga ya? Apakah dia diutus oleh Jokowi atau bagaimana? Operator ya? Ya, jadi memang ada beberapa operator untuk menggergaji atau menumbangkan Airlangga sebagai ketum Golkar gitu. Salah satunya adalah Pratikno. Sebetulnya tidak hanya Pratikno, Pram. Ada petinggi dari kepolisian gitu ya. Ada petinggi dari lembaga penegak hukum gitu. Loh, polisian ngapain main-main begini juga? Apa Sen? Kok yang panas ke gua langsung ya? Husein yang udah Lemparkan bola pengalaman. panas. Jadi kalau kita runut ya, kenapa petinggi kepolisian ini bisa terlibat? Ini juga di Munas sebelum Airlangga terpilih, kan juga ada tuh petinggi Polri, yaitu Pak Sigit yang belum jadi Kapolri ketika itu menjadi operator dalam percaturan Munas Golkar gitu kan. Oh, yang sebelumnya persaingan antara Airlangga dengan Bambang Susatyo begitu. Itu makanya dipakai lagi cara-cara serupa. Dan di situ juga dibicarakan lah mengenai kasus-kasusnya Airlangga yang tadi saya bilang kasus CPO itu kan minyak goreng. Nah, setelah petinggi Kapolri ada juga ini di hari Sabtu. Ada juga petinggi Gerindra yang datang ke Airlangga dan menjelaskan bahwa lagi-lagi kasus CPO ini akan segera naik segala macam dan membawa surat ya bahwa sprindik dengan tanggal yang kosong atau belum ditentukan. Kalau misalkan dia tidak mundur di hari yang sama, maka Airlangga langsung TSK seperti Hari itu juga? Hari Hari itu Sabtu? juga, Sabtu malam. Makanya kan beredar kabar di Minggu pagi, Airlangga mundur di Sabtu malam. Ternyata peristiwanya adalah diminta surat pengunduran diri jam 23.55 kalau nggak salah. Dia ya. diberi deadline untuk mundur Di hari- sebelum jam 24.00. Ya, minggu dini hari harus mundur. Makanya 23.55 dia tekan lah surat itu, Pram. Kenapa partai lain itu harus ikut-ikutan ya dalam hal ini ya? Maksud gue kan ini kan kasus hukum. Ya udah sih kalau emang Airlangga bersalah ya jadikan tersangka aja gitu loh. Selesai sampai di situ. Tapi kenapa kemudian harus dimundurkan, harus mundur. Terus kemudian juga harus ada petinggi dari partai lain yang kemudian menyampaikan lu harus mundur sebelum hari berganti. Begitu kan? Ya. Kenapa kemudian harus sampai seperti itu? Ya. Petinggi partai ini memang teridentifikasi sebagai operatornya istana juga, Pram. Jadi memang dia tidak bekerja dalam hal ini, dia tidak membawa kepentingan partainya saja, tapi juga kepentingan istana atau kepentingan Jokowi. Oke. Ini nggak boleh di-spill namanya. Husein aja kalau itu. ini apa namanya di hari Jumat juga kan, Cak, ada pertemuan juga ternyata antara Jokowi, Prabowo dan Airlangga ya seperti itu. Jadi dibicarakanlah soal apa namanya Munas permintaan Airlangga untuk mundur kan. Tapi Prabowo di situ hanya diam saja, hanya mendengarkan segala macam. Lebih slow down. Lebih slow down lah dia soal apa namanya gejolak di partai lain seperti itu. Oke, apa yang dibicarakan dalam pertemuan tiga orang ini, Jokowi, Prabowo, dan Airlangga? Airlangga diminta mundur kan, Cak. Dijelaskan bahwa ini ada kasus segala macam, lalu juga ya harus mundur dalam waktu dekat lah seperti itu. Dan kenapa kepentingan Jokowi di sini? Karena kan dia pengen jadi ketua Dewan Pembina ya. Ini seperti di podcast 4 bulan yang lalu yang sudah pernah kita spill habis-habisan di situ ya, Pram. Ya, jadi memang soal Golkar ini sudah kami tuliskan sebelumnya dan juga muncul di Bocor Alus ya. Waktu itu kita sebutkan bahwa kandidatnya Bahlil gitu, terus kemudian Airlangga terancam mundur dan ada upaya dari istana untuk
mengambil alih Golkar, dan ternyata kejadiannya sekarang gitu ya. Tapi sebagai background Pram ya, pemanggilan Jokowi ya, pemanggilan Erlangga oleh Jokowi dan dihadapkan dengan Prabowo itu dilakukan setelah video konsolidasi senior-senior Golkar bersama Erlangga itu muncul atau viral di media sosial gitu. Jadi saat itu ketika Erlangga melawan, kemudian istana langsung memanggil gitu. Jadi yang langsung bekerja ini istana nih, Pram, atau Jokowi. Jokowi langsung. Iya, dan sebelum pertemuan itu ada pertemuan Jokowi dan Bahlil. Sempat fotonya viral juga tuh Jokowi Iya. Bahlil. Oke, kan? soal Bahlil kita simpen nanti ya, Oke, karena kita juga siap, pernah ya. menyebutkan soal Menteri Bahlil nih kan berkali-kali. Nah, cuman ketika sudah dipanggil itu akhirnya Erlangga tak berdaya dong. Tak berdaya bila harus Malah dia melawan nyanyi. keluarga istana. Bahaya ini Cica. Tapi setelah dipanggil Jokowi, Erlangga nggak langsung mundur. Dia kan tadi kan ada petinggi Gerindra yang datang, Iya. dan akhirnya di Sabtu itu baru dia menaikkan surat pengunduran diri sebagai ketua umum Golkar. Iya. Dan di hari Minggu pagi barulah dia membuat video yang viral kemana-mana, kan menyatakan Iya. bahwa untuk dia mundur demi keutuhan partai dan lain-lain begitu Erlangga. Ya itu sebenarnya kan keutuhan partai lah, apa yang nggak utuh gitu. Kalau kita melihat sebenarnya Erlangga kan juga ada prestasi ya. Dia membawa Golkar kursinya naik. Di ya kan? pileg ini ya. Di pileg gitu, dan juga membantu memenangkan Prabowo Gibran gitu. Tapi memang kasus hukumnya itu yang kemudian membuat dia menjadi lebih mudah ditekan, ya kan? Iya. Dan Erlangga juga bermanuver di awal-awal yang tadi lu bilang kan dia kursi DPR naik, kan dia mengumpulkan DPD di Bali begitu. Lalu juga dia mendekati dengan partai Golkar gitu kan. Itu juga mendukung Erlangga dan lain-lain tuh. Tapi gara-gara ada manuver gitu ya di Sabtu Minggu ini semuanya berbalik gitu, Pram. Iya. Tapi juga tadi Pram bilang kan soal Golkar ini membantu pemenangan Prabowo Gibran ya, tapi di Gerindra itu melihat sebaliknya. Golkar itu tidak atau kurang signifikan berperan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Karena faktor lagi-lagi kursi DPR ya Golkar itu lebih tinggi dibandingkan Gerindra. Ya itu juga sudah pernah kita ulas sebelumnya ya. Semuanya Bahwa, berkaitan, Pram. Iya, Gerindra punya kekesalannya pada Golkar gitu kan. Kursinya naik sementara Gerindra tidak naik signifikan gitu kan. Dan udah gitu mintanya banyak pula ya kan. 7 menteri ya waktu itu ya diminta ya. Plus Menko ya itu. Plus Menko. Makanya kalau ada apa-apa tuh jangan minta kebanyakan gitu ya. Jadi Tapi blunder deh. soal Golkar dan Gerindra tadi menarik karena belakangan hubungan Golkar dan Gerindra kan juga tidak terlalu baik gitu ya, termasuk dalam hal pilkada. Makanya ketika Golkar dalam kondisi yang ditebang gitu ya, Gerindra atau partai-partai lain dikim ya tiarap gitu. Tiarap. Entah kemudian setuju, entah juga kemudian takut ya kan. Betul ya. Ya, Oke, setelah timbul kekisruhan di DPP Golkar, kita melihat kemudian ada pergerakan di DPD Golkar ya. Tapi sebelumnya mereka sendiri sudah didekati belum? Entah oleh istana atau oleh partai lain supaya mendukung pengunduran diri Erlangga. Ada nggak tuh informasi itu? Ada, Pram. Jadi tadi Cica bilang di awal kan 2 minggu. Ini sebenarnya operasi sudah lama juga ke DPD itu didekati bahwa Bahlil akan jadi ketua umum Golkar begitu. Ini lu dapat ceritanya dari berbagai orang Golkar dan termasuk dari DPD Golkar sendiri yang cerita. Ya. Nah, di hari Minggu di saat video mengundurkan dirinya Erlangga itu viral, itu adalah pertemuan ataupun didekati DPD tingkat 1 ya, tingkat provinsi. Ada sekitar 25 yang diajak berkomunikasi lah seperti itu, yang intinya adalah mereka menyetujui pengunduran diri Erlangga Hartarto seperti itu. Makanya tidak ada penolakan tuh kalau misalkan kita baca di berita ya, DPD itu nggak ada penolakan sama sekali soal pengunduran Erlangga. Lalu juga di hari Senin juga ada komunikasi dengan para DPD, di Selasa rapat pleno pun seperti itu, Pram. Di rapat pleno DPD juga hadir, di situ juga semuanya smooth mendukung pengunduran diri Erlangga dan menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Agus Gumiwang lagi-lagi sudah pernah kita mention ya sebelumnya ya. Oke, terus habis itu kenapa mereka bisa berbalik begitu cepat mendukung Bahlil Lahadalia? Karena di Golkar itu membaca arah angin ya. Arah angin atau enggak komisaris utama di Golkar. Komisaris utama di Golkar itu adalah presiden. Nah, mereka membaca kalau misalkan ini sudah gerakan kekuasaan, mereka harus itu, nggak mungkin mereka melawan kekuasaan. Makanya didukunglah Agus Gumiwang dan nanti mendukung
Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Ketua Partai Umum. Golkar. Gitu, Pram. Ya, ya, Nah, ya. ini fresh from the oven nih, Pram. Jadi sebelum tapping ada ketua DPD di satu tempat yang nelpon dan dia menceritakan kondisi yang terjadi 2 minggu belakangan. Gimana gitu ya. ceritanya? Jadi benar kata Husein tadi, ketika awal 25 DPD menyetujui Bahlil sebagai calon ketua umum yang kuat menggantikan Erlangga dan Munas dipercepat, memang ada pendekatan-pendekatan yang langsung maupun telepon gitu ya ke ketua-ketua DPD yang dilakukan oleh satu menteri Agus Gumiwang gitu ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Lalu ada juga petinggi kepolisian dan petinggi kejaksaan juga yang mendatangi ketua-ketua DPD dan juga politikus-politikus Golkar di daerah. Masalahnya adalah Golkar di daerah ini kan banyak yang kepala daerah gitu kan, banyak yang DPRD, banyak yang anggota dewan DPRD gitu ya. Dan mereka ini rata-rata tidak murni dari kasus hukum gitu. Ada berbagai masalah yang kemudian dijabarkanlah masalah-masalahnya itu yang akhirnya membuat mereka kemudian Balik badan. Oke. dan mendukung itu tadi arah angin yang sekarang sedang Apa terjadi. kasusnya? Banyak, Pram, beda-beda. Menurut teman-teman di DPD itu, DPD Golkar itu beda-beda kasusnya. Jadi setiap nggak melulu korupsi. enggak melulu korupsi. Atau jangan-jangan ini terkait dengan hubungan pribadi? Bisa dijawab nggak ya ini ya? Ya pokoknya berbagai kasus lah ya, Pram ya. Baik itu yang yang berhubungan dengan anggaran negara misalnya, atau juga berhubungan dengan kasus-kasus pribadi. Tidak hanya kasus yang berhubungan dengan jabatannya gitu. Makanya Erlangga dan pengunduran diri kan ada bahasa demi keutuhan partai, Pram. Ya. Karena itu DPD-DPD juga ditembak-tembakin soal kasus-kasus hukum gitu. Ya. Artinya memang ini operasi menggulingkan Erlangga dan menguasai Golkar ini benar-benar sistematis sekali ya. Ya. Betul. Dan rapi sampai kemudian serentak bisa berbalik arah gitu kan. Ya artinya mereka sudah benar-benar terkena operasi ini gitu loh. Ya. Nggak salah berarti Koran Tempo juga menyebutkan operasi menggulingkan Erlangga. Iya. Betul, dan hari ini 15 Agustus ketika kita tapping ini ya Pak, sudah semua DPD Golkar mendukung Bahlil. Wah. Dan Per hari ini ya? mereka sudah menandatangani surat dukungan dan mereka diminta untuk menandatangani surat dukungan diberi deadline sebelum tanggal 20 Agustus. 20 Agustus itu Rapimnas ya, Sen ya? Rapimnas di JCC Ya. nanti akan disampaikan di situ. Jadi aklamasi nanti, Pram. Langsung aklamasi memilih aklamasi. Bahlil. Ya. Memenuhi syarat nggak sih Bahlil ini sebenarnya? Bahlil itu sudah pengurus Golkar sudah lama ternyata, dan dulu dia pernah bertarung untuk menjadi ketua umum AMPI melawan Dev Laksono, tapi dia kalah. Jadi di internal Golkar melihat bahwa Bahlil ini memang kader Golkar meskipun dia belum menjadi pengurus DPP ya di situ ya. Itu ada multitafsir lah di situ, ada perdebatan. Karena kan di ADART kan harus 5 tahun pengurus Golkar seperti itu. Oke. Tokoh-tokoh senior Golkar sudah mulai ada yang berbicara ya, seperti Yusuf Kalla kan waktu itu juga sempat bilang bahwa dia menolak Munas dipercepat gitu ya. Nah, tapi ada nggak operasi-operasi untuk mendekati tokoh-tokoh senior ini? Kita tahu waktu itu Bahlil ketemu dengan Yusuf Kalla. Ada nggak yang lainnya? Ada yang lain. Nah, gimana ceritanya? Jadi ada salah satu politikus Golkar juga yang mendekati senior Golkar, yakni Nusron Wahid gitu ya. Minggu lalu itu memang Nusron mengabarkan ke seorang senior Golkar itu bahwa Munas akan dipercepat gitu, dan dia minta restu agar Munas ini nanti berlangsung sebelum September atau sebelum masa jabatan Presiden berakhir di 20 Oktober gitu. Lalu si senior Golkar ini menolak, Pram, Sen. Jadi senior Golkar ini bilang kalau mau berkompetisi yang sehat gitu, silahkan ikut kompetisi di Munas Golkar di Desember nanti gitu. Kemudian pulanglah Nusron. Kemudian kabarnya dari berbagai senior Golkar juga, dia juga mendatangi politikus-politikus Golkar yang lain gitu. Jadi tidak hanya dilakukan oleh Bahlil tapi juga oleh politikus-politikus Golkar yang berada di belakang Bahlil, dan kabarnya Nusron juga menjadi salah satu calon sekjen ya, Sen ya? Iya. Rapi ya, dan Rapi. melibatkan lembaga negara. Betul. Ya. Ya. Jago emang ini yang ngutak-ngatik ini. Pemahat. Ya, dalam konfirmasi. Tukang kayu berarti. Ya. Dalam konfirmasi kita ke Menko Marves ya, Luhut Binsar Panjaitan gitu, yang kita temui beberapa hari yang lalu, memang Luhut membenarkan ada upaya untuk
mempercepat Munas gitu. Tapi dalam konfirmasinya Luhut menyatakan bahwa jika ingin berkompetisi sama dengan senior yang lain, kata dia, jika ingin berkompetisi silahkan ikut berkompetisi di Munas. Gitu. Ya. Dan kita tahu bahwa Luhut ini tidak mendukung Bahlil. Ya, karena Luhut. hubungan Luhut dan Bahlil itu kan gak bagus ya Pram. Ya, terakhir soal tambang ya. Berantem soal tambang, banyak hal lah. Tax holiday belakangan juga. Ya. Makanya Luhut itu nggak mau Bahlil jadi ketum. Dia pasti kan pengen orangnya yang jadi ketum dia biar bisa setir juga. Orang yang dia dukung lah ya. Ya. Dalam hal ini, dan sebelumnya dia sudah datang ke Bali waktu itu kan mendukung Erlangga. Betul ya. Gitu. Dan ada nggak tapi upaya dari Luhut sendiri untuk menggagalkan pencalonannya Bahlil? Per sekarang sudah nggak ada Pram karena kan karena Semua nih sudah jalanan slow down. udah ibaratnya ini kayu kan udah mulus gitu kan. Tapi Tinggal sebelum dipernis. kemarin Erlangga mundur dia sempat ketemu Jokowi kan Ya. yang menyatakan nggak usah intinya jangan seperti inilah kondisinya, jangan cepet-cepet pergantian Erlangga Hartarto, sesuai dengan jadwal saja di Desember. Tapi lagi-lagi realitas sudah terjadi dan tinggal pernis aja di hari Selasa nanti begitu. Ya. Hari Selasa itu 20 memang Agustus. dilakukan untuk memastikan rencana dari istana itu sendiri bisa berjalan ya. Artinya kan kita tahu tanggal 27 Agustus itu pendaftaran calon kepala daerah. Betul. Sementara petanya sekarang adalah Golkar tidak, atau di beberapa daerah itu berseberangan dengan Koalisi Indonesia Maju, dalam hal ini adalah Gerindra lah ya, katakanlah seperti itu. Nah, ini memang ada skenario semacam itu supaya pilkada ini pun juga bisa ditentukan calonnya. Ya, betul Pram. Jadi kalau kita lihat peta di Jawa saja ya, yang memang mayoritas pemilih gitu ya. Di Banten kan masih ada pertempuran antara Gerindra dengan Golkar kan. Ya, betul. Airin dengan Andra Soni. Ya. Di Jakarta meskipun Ridwan Kamil itu sudah firm di sini di Jakarta, tapi masih ada perdebatan. Di Jawa Barat juga demikian. Jadi kalau kita lihat dari Banten sampai Jawa Timur, Golkar itu bisa nggak dapat apa-apa loh untuk calon gubernur ya. Yeah. Makanya, tapi di Jawa Tengah itu juga ada opsional Ahmad Lutfi, mantan Kapolda di Jawa Tengah, akan menjadi kader Golkar atau digolkarkan lah seperti itu. Tapi lagi-lagi masih ada pertempuran di situ Pram dengan Gerindra. Oke, kita melihat bahwa Erlangga ini kan juga sebenarnya agak balelo ya, agak keluar dari apa yang diinginkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Tadi lu sudah menyebutkan apa yang terjadi di Banten, dan di Jakarta juga waktu itu sempat rame ya. Kita juga sudah mengulas soal itu, dan juga di Jawa Barat. Ini apakah memang kenakalan-kenakalan Erlangga ini juga ada di daerah lain sehingga kemudian membuat istana gusar gitu, Sen? Betul Pram. Kalau kita flashback di Sumatera Utara kan, itu Erlangga agak bandel juga. Waktu itu kan Bobi kan pengen dimajukan sebagai calon gubernur, tapi dia presiden ya. Tapi dia mengajukan 2 nama. Ya. Ijek gitu kan. Ijek sebagai calon gubernur juga. Nah, itu membuat istana marah. Dan akhirnya Bobi itu pertama kali dikasih rekomendasi dari Partai Gerindra begitu. Itu membuat istana marah di situ. Ibaratnya ya ini kan Partai Golkar, partai besar gitu kan. Ya bandel dikit wajar lah kan, demi partai gitu, Pram. Iya betul. Dan kita melihat juga Golkar perlawanannya gitu-gitu aja ya. Kayak PDIP dikit gitu loh ya kan. Mungkin nih karena PDIP banteng jadi nyusul kemana-mana gitu kan. Sementara Beringin mau ngapain ya, diem aja di situ kaku gitu kan. Gitu ya. Mengikuti matahari Bram kemana gitu kan. Kurang seru ya nggak sih Golkar ini. Orang-orang yang hebat-hebat ini ya kan, Golkar itu kan politikus-politikusnya dikenal lincah. Ya, kita tahu kayak misalnya Setia Novanto dulu kurang jago apa manuvernya ya kan. Nah, sementara sekarang ini tiba-tiba gitu loh, mendelep semua. Gitu. Ini memang karena mereka punya ketakutan yang luar biasa ya. Ya karena ini menjadi tidak seru karena pertarungan atau dinamika di Golkar ini bukan murni pertarungan politik gitu ya, atau permainan politik, tapi ada tekanan-tekanan yang lain, yakni kasus hukum yang membuat semua orang menjadi tiarap gitu, Pram. Gak bebas berbicara, Pram. Ya, oke. Dan kalau kita melihat ini tadi sudah kita singgung soal pilkada ya. Pengen menggali lebih jauh soal pilkadanya ini sendiri. Apakah ini benar-benar akan mengubah konstelasi pilkada kita secara umum gitu, terutama di daerah Jawa ya, yang kita melihat tentu menjadi target atau sasaran
untuk 2029 mungkin. Ya. Ya, gue ngobrol beberapa calon kepala daerah ya. Mereka khawatir ini dengan pergantian ini akan ada perubahan. Kenapa? Perubahan rekomendasi ya? Betul, karena kan yang direkomendasi sekarang kan tanda tangannya Erlangga. Tapi nanti misalkan tanggal 20 sudah ketok pergantian ketua umum, itu kan harus berubah semua. Yeah. Dan KPU harus menerima dengan tanda tangannya ketua umum terbaru begitu kan. Persis, persis. Nah, mereka ada khawatir ada perubahan seperti itu. Makanya pada mereka tiarap dan juga wait and see kayak gitu. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri itu kan memang ada keinginan ya dari Kim ini kalau misalkan tidak bisa Gerindra digolkarkan saja di sana. Jadi bukan hanya tingkat provinsi, tapi kabupaten kota itu nanti akan berubah warna kuning kebanyakan. Ya, dikuningkan sebagai calon nomor 1 atau sebagai calon bupati atau sebagai calon wali kota di situ, Pram. Ya. Karena Beringin dengan Banteng bisa berimbang lah dianggapnya di Jawa Tengah ini sendiri. Oke, artinya memang mereka sangat ingin menguasai Jawa Tengah ya? Betul. Ya. Menggerpol PDIP situ. Lagi-lagi kalau misalkan PDIP kalah di Jawa Tengah, mereka bisa menguasai seluruh Indonesia lah. Harapannya seperti itu. Mereka ini siapa, Sin? Apakah Golkar atau yang lain? Istana mungkin? Istana dan Koalisi Indonesia Maju, Pram. Itu mereka akan bertempur habis-habisan nanti di pilkada ini. Oke, dan menguasai Jawa Tengah itu adalah kunci atau keinginan dari Jokowi dong. Jokowi. Istana concern sekali itu untuk di Jawa Tengah dan benar kata Husein tadi ingin dikuningkan gitu ya. Ini juga berkaitan dengan operasi di beberapa daerah tingkat 2 begitu ya yang dilakukan oleh orang-orang dekatnya Jokowi gitu ya, dan di situ dipasangkan orang-orang yang memang endorsannya istana gitu. Katakanlah di Boyolali yang maju Bojonegoro. itu. Ya. Boyolali itu kan ada adiknya David ya. Yunanto gitu. Kemudian Dan David ini adalah orang yang ada di sekitaran geng Solo lah ya, atau geng Solo sendiri. Geng Solo, ya. Kemudian di Semarang itu kan nanti akan ada Diko ya, yang juga adalah sahabatnya Gibran gitu. Lalu di Karanganyar ini jadi penting ini Karanganyar, Pram. Karena Karanganyar itu nanti akan jadi tempat rumah pensiunnya Jokowi di Colomadu begitu kan, dan calon bupatinya itu yang kuat juga adalah dari ketua DPC-nya Golkar. Ada kekhawatiran juga berarti ya setelah pensiun presiden kita ini punya kekhawatiran terhadap bupati nantinya yang berkuasa di sana ya. Presiden bisa jadi IMB-nya dipersoalkan gitu kan. Tiba-tiba merah yang menang di sana, Pram. Ya bisa jadi ya kan. Tapi ini juga, Pram, kenapa juga istana penting di Jawa Tengah ya atau melawan PDIP? Karena meskipun mereka menang di Pilpres, istana tuh masih menganggap kalah dalam pileg karena kan juara pertamanya lah PDIP. Betul. Ya. Itu masih ada, makanya pengen sekarang lah istilahnya game terakhir kita habisin atau kalahkanlah calon-calonnya PDIP begitu. Ya. Dan PDIP sudah sangat aware soal kondisi ini ya betul, kan. Betul. Hasto Kristianto juga beberapa kali dalam wawancara dengan kita pun juga menyebutkan mereka melawan lah ya calon-calon yang dijagokan oleh istana. Ya, dan kan akan ada pergantian atau ada penambahan tuh di struktur DPP-nya PDIP ya. Ini agak keluar sedikit dari Golkar ya. Yang komposisi orang-orang yang ada di DPP PDIP itu yang modenya itu menyerang gitu. Striker semua, Bram. Striker semua. Contohnya Deddy Sitorus. Ahok sendiri, Ahok gitu ya. Banyak lah pokoknya di situ yang jadi striker. PDIP berani ya menyerang terus ya. Ya di satu titik agak slow down, di titik lain dia tarik menyerang. tarik ulur ya kan. Ya beda dengan Golkar maksudnya. Golkar berapa banyak yang menyuarakan penolakan terhadap pengunduran diri Erlangga? Cuman Pak JK doang kan. Sejauh ini ya. Sejauh ini Pak JK. Setelah itu tiarap lagi kan, gak ada suara-suaranya lagi. Iya betul. Nah, apakah ini juga akan berpengaruh pada partai-partai lain? Ya, Dan kita melihat kayak Jakarta kan, kita betul. di laporan utama kita sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa Nasdem, PKS, terus PKB, itu ada PKB. kekhawatiran soal pergantian atau ketika mereka mengadakan Munas ya, dan ini bulan Agustus juga. Mereka ada kekhawatiran bakal dicopot, ya kan, bakal dimainkan, digoyang lah. Kita tahu kayak PKB kan digoyang sama PBNU gitu ya. Nah ini kira-kira akan berpengaruh nggak pada konstelasi pilkada? Iya, teman-teman di Nasdem itu kemarin setelah kejadian Golkar itu kemudian mereka ngontak gitu ya, dan cerita, wah ini gawat ini kalau misalnya merembet ke partai-partai lain gitu. Jadi kita di Nasdem harus slow down dulu gitu. Kan mereka kan akan kongres di akhir Agustus nanti kan. Bisa jadi di internal Nasdem sendiri kan juga sedang ada pertarungan menggantikan ketum gitu ya. Ada beberapa calon yang kemungkinan akan
bisa saja naik gitu ya. Yeah. Nah itulah yang dikhawatirkan di PKB juga kan sudah dikulik-kulik oleh PBNU kan Iya, beberapa betul. waktu belakangan gitu. Ya, dan kita melihat Surya Paloh pun juga ini sudah ditulis di laporan utama majalah Tempo. Surya Paloh pun agak ketar-ketir dengan kasus hukum yang Menyeret dirinya. menyeret namanya. Ya. Namanya dia itu yang kasus SEL itu ya. Ya, yang ada Oke. hubungannya dengan SYL. Jadi partai-partai memang takut semua nih Pram soal SK nanti terakhir. Apalagi nanti ada isu bahwa Menkumham mau diganti kan. Kalau Ya. misalkan Ya, benar dijabat betul. oleh kader Gerindra, wah, lebih takut lagi mereka. Ya. Dan kalau kita melihat posisi Jokowi ini justru semakin akhir ini semakin kuat justru ya, semakin ditakuti gitu ya, dan Buanas partai-partai gitu ya. semakin ngedrop gitu, nggak berani gitu. Dan tesis bahwa di akhir jabatan ditinggalkan partai itu udah nggak ada lagi Pram sekarang Pram. Ya, tapi nanti setelah tidak jadi presiden, Makanya butuh bisa Golkar. jadi butuh Golkar, ya kan. Kalau Dan- menduduki posisi penting di Golkar gimana? Nah iya betul sih. Dan posisi Gibran sendiri akan seperti apa di Oh. Golkar? Nih Pram, ini fresh tadi sebelum tapping juga banyak yang telepon gua kan. Jadi di internal partai Golkar sekarang ini nama Gibran menjadi perbincangan. Apakah dia akan masuk menjadi pengurus atau sebagai calon ketua umum? Ya. Tapi ada hambatan di sini karena Gibran yang pertama adalah masih kader PDIP, belum ada Betul. pemecatan dan belum ada surat pengunduran diri dari Gibran itu sendiri. Dan yang kedua, kalau misalkan dia mau maju sebagai ketua umum, itu harus menjadi 5 tahun pengurus kan, Pram. Ya, Gak mungkin misalkan dia tiba-tiba besok keluar dari PDIP, masuk ke sebagai pengurus Golkar, lalu menjadi maju sebagai calon ketum. Nah ini akan menjadi dinamika tersendiri lah. Nah konon kabarnya, kalau misalkan Bahlil ini jadi ketua umum, itu akan mempersiapkan Gibran untuk menjadi ketua umum selanjutnya. Itu menjadi pertimbangan orang-orang Golkar sampai saat ini begitu. Dan manuver-manuver Gibran ini sudah berjalan sekitar 2 bulan lalu. Di beberapa titik-titik orang-orang Gibran juga mendekati partai Golkar dan lain-lainnya begitu. Untuk test the water saja. Ya. oke. Kan ada juga tuh poster Gibran sebagai calon ketua umum Golkar gitu ya. Ya Setelah betul. Viral di media sosial ya. Betul, dan setelah kita cari tahu siapa pembuat poster itu begitu, ternyata itu Geng Solo memang yang mengedarkan itu gitu ya, dan yang menginginkan Gibran menjadi calon ketum, gitu, calon kuat ketum. Dan kita ya Sen ya beberapa bulan lalu ngobrol gitu dengan petinggi negara begitu ya, yang dia berdiskusi dengan Gibran gitu, dan ada kekhawatiran Gibran jika dia tidak dibackingi oleh Partai partai politik. besar gitu ya. PSI bukan partai besar ya. belum. Ketika dia tidak dibackingi oleh partai besar gitu, posisinya dia sebagai wapres nanti tidak strategis. Iya, gitu, karena secara kan politik. Kalau misalkan kita runut ke belakang ya Pram ya, kalau misalkan wapres nggak punya backing partai akan seperti Ma'ruf Amin sekarang kan. Ya. Pidato doa kan. Ya artinya murni murni sebagai ban serep gitu. Sementara Iya. Gibran tidak mau pada posisi Tidak itu. mau. Tidak, ya. Dia Berarti mungkin dia- akan mau seperti JK kan, punya bargain power di eranya SBY bisa nekan, di eranya Jokowi juga bisa seimbang lah dengan presiden begitu kan. Artinya dia cemas dong Gibran ini. Ya kan? Ya, Punya kecemasan kalau dia Iya. kemudian tidak punya partai, ya artinya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Betul. betul. Banyak orang bilang seperti itu dan makanya strateginya adalah mempunyai partai yang bisa mengendorse atau nggak mendukung dia nanti di pemerintahan yang baru gitu, Bram. pun akan menyulitkan jalan dia untuk berkontestasi di 2029, Pram. Kalau dia tidak punya santolan partai. Betul. Ya, partai yang terbuka sekarang hanya Golkar. hanya Golkar. Hanya Golkar. Ya. Tapi Sen, ya kalau kemudian tadi ada halangan, menurut gue itu bukan halangan sama sekali. Kan lu tadi berbicara soal ADART. ADART harus sekian tahun menjabat sebagai pengurus gitu ya, dan setelah sekian lama gitu berada di Golkar. Tapi gue nggak sepakat tuh soal itu. Kenapa? Karena itu tinggal diubah aja. Ya. Perubahan ADART nanti ketika Munaslup diubah aja sedikit aja, dan itu kan memungkinkan Gibran untuk maju sebagai calon ketua umum. Betul. Lu pikir aja lah kalau konstitusi aja bisa dikangkangin begitu, Apalagi- apalagi ADART partai ya kan. Iya. Sesimpel itu aja. Benar, Pram. Makanya tadi kan gue bilang bahwa kondisi saat ini seperti itu. Tapi kan kita lihat juga nanti di hari Selasa tanggal 20 Agustus. Itu kan akan Rapimnas dulu. Ya. Kalau Rapimnas itu akan ngotak-ngatik ADART, artinya itu kursi ketumnya itu bukan buat Bahlil lagi, tapi buat Gibran begitu. Ya. Itu harus dilihat di situ sih, Pram. Jadi ada peluang dia Bahlil akan mundur ya. Bisa. Kemudian membukakan jalan untuk Gibran. Itu pembicaraan saat ini ya. Kalau pesan gue sih
Jangan ya Dek ya. Kenapa, Dek? Jangan. Punya kekuasaan enak, Pram. Bahaya ini. Iya, 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 iya. Dan ada kans juga Jokowi masuk sebagai ketua Dewan Pembina begitu kan, yang bisa saja mengubah ADART ketika dia menjadi ketua Dewan Pembina. Dan ini pernah kita tulis ya, Sen ya? Pernah Ya, ditulis kita dan juga. pernah di podcast yang 4 bulan lalu kok kita Iya. jelasin Iya. ketua Dewan Pembina itu akan dijabat Jokowi. Bahkan sudah ada pembicaraan tuh. Sudah ada lobby ke Abu Rizal Bakri Abu Rizal kan? Bakri. Ke Ical gitu bilang, ya. ya presidennya kan Pak Jokowi, saya ini rakyat biasa. Betul. Tapi sebetulnya sudah ada godaan juga ke Ical ya untuk jika posisi Ical yang sekarang ketua Dewan Pembina Golkar diambil oleh Jokowi, Kadin akan dikembalikan ke Golkar. Oh, dalam hal ini dikembalikan atau diserahkan pada anaknya Abu Rizal Bakri. Anindya Bakri. Anindya Bakri. Karena dulu ada pertarungan itu Anindya Bakri dan Arsyad Rashid waktu jadi ketua Kadin begitu Ya, kan. betul, Dan betul. Arsyad ya ada bantuan dari istana saat itu kan. Dan Ya, kita juga pernah menulis itu beberapa tahun yang lalu. Iya, iya. Gila ya, ini semua begitu mudah diotak-atik, diatur gitu kan. Bahkan partai nomor 2 terkuat di negara ini pun begitu mudah tumbang gitu loh, dengan ya sentilan-sentilan, dengan lembaran surat saja ya kan, Anda akan dipanggil pada bla 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 bla, selesai udah. Ya salah lu sendiri sih main-main kasus hukum juga ya kan. Iya, betul. Dan ini Pram, ada juga informasi dewan-dewan senior di Golkar tuh akan dikurangin. Jadi kayak dewan penasehat sama dewan pakar ya. Dewan penasehat itu kan dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dewan pakar dijabat oleh Agung Laksono. Iya. Itu informasi terbaru, dua dewan itu akan dihilangkan. Jadi tinggal tiga saja, dewan pembina, dewan etik, dan dewan yang berisi senior-senior lah, seperti itu. Dan juga komposisinya nanti misalkan Bahlil Ketum, sekjennya itu masih tadi Cica bilang kan, ada Nusron, ada juga Sarmuji, ada juga Dito Menpora ya menjadi nominasinya seperti itu. Dan ketua hariannya per hari ini disebut-sebut namanya Bambang Susatyo. Ketua harian ya. Ketua Ya. harian. Oke, jadi Pram, jika terjadi kondisi tsunami di Golkar seperti ini, apa opini Tempo untuk melihat kondisi yang seperti ini? Ya, sikap dari Tempo sendiri melihat kondisi ini sebenarnya kalau kita membaca ini sudah tidak bisa dilepaskan dari perpanjangan masa jabatan presiden ya. Skenario lama sebenarnya, upaya untuk memperpanjang kekuasaan dari Jokowi yang kita tahu sudah dilakukan sejak lama, mulai dari 3 periode, terus perpanjangan masa jabatan 2 atau 3 tahun, terus kemudian ketika itu semua gagal, akhirnya mendorong anaknya Gibran untuk menjadi cawapres gitu ya. Dan ini pun juga bagian dari upaya Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya. Entah sampai kapan ya kan, kita nggak tahu juga. Kalau semua skenario yang sesuai dengan yang diinginkan Jokowi ya berarti bisa lama sekali ini ya kan. Gibran nanti cawapres lagi mungkin, atau kemudian menjadi capres gitu. Dan tentu saja ini kita patut sayangkan ya, apa yang terjadi termasuk penebangan pada Golkar ini menunjukkan bahwa ya demokrasi di Indonesia itu hanya ilusi. Itu apa yang dilakukan oleh istana melewat tangan-tangannya, lembaga negara dan lain-lain itu sudah sangat jelas lah merusak institusi demokrasi kita gitu. Semua lembaga pengawas, dan itu juga sudah ada di liputan 10 tahunnya Jokowi ya yang bisa teman-teman baca. Ya ini semua rusak gara-gara upaya untuk memperpanjang kekuasaan. Ya kita patut sayangkan. Dan yang lebih kita sayangkan lagi tentu saja, partai-partai itu ya kemana suaranya ya Tunduk kan? semua. Tunduk semua gitu loh. Kenapa tidak melawan? Mereka punya kekuatan gitu, dan harusnya mereka sebagai institusi demokrasi ya berani untuk melawan. Kenapa mereka tidak melawan? Tentu saja karena pragmatisme politik yang ada dalam pikiran mereka hanya mempertahankan kekuasaan. Artinya apa yang dilakukan oleh Jokowi ini juga diduplikasi oleh partai-partai lain. Betul. Ya. Dan juga mereka sekarang wait and see, Pram, untuk kursi menteri selanjutnya kan. Kalau ngelawan, Betul. jangan-jangan mereka tidak akan jadi menteri begitu, Ya, atau jabatan-jabatan lain strategis. Ya. Ya. Oke. Oke, Oke, cukup ya kayaknya. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di youtube tempo.co, dan kalian juga bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Bye-bye. Bye.